Di NTT hanya ada 2 kejaksaan negeri yang meraih predikat wilayah bebas korupsi. Kejaksaan Negeri Lembata dan Kejaksaan Negeri Sumba Timur. Predikat wilayah bebas korupsi itu kan bukan hal yang didapat secara instan. Itu melalui proses di mana ada kesigapan dari personil di sana dengan keterbatasan sumber daya manusia di sana, tetapi punya satu komitmen, ada integritas di situ, sehingga Kejaksaan Negeri Lembata itu diberi penghargaan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi meraih predikat wilayah bebas korupsi. Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT, Dr. Yulianto, melantik dan menyerah terimakan 4 kepala kejaksaan negeri di NTT. Acara ini berlangsung di Aula Lopo Sasando, Kantor Kejaksaan Tinggi NTT, pada Senin pagi pukul 9 waktu Indonesia Tengah, 26 Juli 2021. Kepala Kejaksaan Negeri yang dilantik adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Ridwan Sujana Angsar SHMH. Ridwan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Lembata selama 11 bulan. Di Kabupaten Kupang, ia menggantikan Sirleman Utede SHMH yang dimutasi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Bali. Sementara posisi Kepala Kejaksaan Negeri Lembata digantikan oleh Asrizal SHMH yang sebelumnya menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Yogyakarta. Sementara Bintang Latinusa Yusvantare SH dilantik menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Barat menggantikan Sundoro Adi SHMH yang dimutasi menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Sumatera Utara. Bintang Latinusa Yusvantare sebelumnya menjabat sebagai Koordinator pada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Saburai Jua dijabat oleh Moch Eko Joko Purnomo SHMH menggantikan Agus Kurniawan SHMH yang dipromosikan menjadi Asisten Pembina Kejaksaan Tinggi Papua. Moch Eko Joko Purnomo sebelumnya menjabat Koordinator pada Kejati Sumatera Barat. Tadi pelantikan jam berapa tadi, Pak? Tadi pagi dimulai jam 9 pagi. Oh, jam 9. Jam 9 pagi tepat dilantik langsung. Dihadiri seluruh pejabat utama Kejaksaan Tinggi, koordinator dan para kasih. Kalau kejari-kejari yang hadir tadi ada berapa? Kejari-kejari hadir semua. Hadir semua. Karena ada beberapa pesan yang disampaikan Pak Kajati menyangkut penanganan COVID juga harus ikut berpartisipasi. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Dr. Yulianto dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik, seraya berharap dapat terus bekerja secara profesional dan berintegritas demi meningkatkan kepercayaan publik kepada institusi kejaksaan. Terkait masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, Yulianto juga mengimbau jajarannya untuk secara optimal mengerahkan seluruh sumber daya yang dimiliki untuk memonitoring distribusi dan ketersediaan bahan makanan, alat kesehatan, oksigen medis, dan juga mendukung kegiatan vaksinasi nasional. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Ridwan Sujana Angsar mengatakan dirinya siap melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Ridwan mengaku selama di Lembata ia sukses membawa Kejaksaan Negeri Lembata meraih predikat wilayah bebas korupsi dari Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kejari Lembata itu adalah kejaksaan negeri pertama saya dipercayakan jadi pimpinan, di mana di situ dengan lokasi topografi, geografis yang jauh. Tetapi ada satu hal yang luar biasa di Kejaksaan Negeri Lembata, yaitu di NTT hanya ada 2 kejaksaan negeri yang meraih predikat wilayah bebas korupsi. Kejaksaan Negeri Lembata dan Kejaksaan Negeri Sumba Timur. Predikat wilayah bebas korupsi itu kan bukan hal yang didapat secara instan. Itu melalui proses di mana ada kesigapan dari personil di sana dengan keterbatasan sumber daya manusia di sana, tetapi punya satu komitmen, ada integritas di situ, sehingga Kejaksaan Negeri Lembata itu
diberi penghargaan oleh Kementerian Reformasi Birokrasi meraih predikat wilayah bebas korupsi. Dan itu didapat juga dari responden masyarakat yang begitu percaya terhadap kinerja Kejaksaan dalam mata. Penghargaan wilayah bebas korupsi dari Kementerian Reformasi Birokrasi itu diterima tanggal 19 Desember 2019. Nah, kaitan dengan prestasi yang sudah diraih oleh Kejaksaan Negeri Lembata, Kak, pesan untuk pejabat yang baru. Saat ini di Kejaksaan Negeri Lembata sedang melakukan penyidikan ada 3 perkara baru. 3 perkara baru itu sangat-sangat penting untuk dilanjutkan karena yang dilakukan penyidikan itu ada salah satu pembangunan kantor camat di Buya Suri dan 2 puskesmas yang sampai saat ini belum selesai dikerjakan. Kantor camat itu tidak selesai dikerjakan sampai sekarang padahal proyeknya tahun 2015. Kantor camat Buya Suri, kayak kantor puskesmas Bean sama puskesmas Wowon itu dibangun tahun 2019. Tapi sampai tahun 2021 ini baru hampir selesai, tapi belum selesai. Itu. Kalau secara aturan memang tidak karena dia melakukan adendum 2 kali, tetapi melampaui tahun anggaran. Karena proyek 2019 mestinya kan selesai tahun 2019, tapi sampai tahun 2020 tidak dilakukan putus kontrak. Malah pekerjaan itu terus dilaksanakan sampai tahun 2021 dan sampai saat ini juga belum selesai semua. Saat ini kasus Tanah Merdeka itu tahap penyidikan. Penyidikannya itu sejak tanggal 1 Maret 2021. 1 Maret. Begitu ya? Iya. Tapi sudah ada temuan kaitan dengan kerugian negara. Kerugian negara sekarang kita lagi koordinasi dengan BPKP, tentang kerugian negara akibat dari penjualan aset desa itu, tanah desa. Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang, Sileman Utede, juga mengaku siap melaksanakan tugas di tempat yang baru. Jadi hari ini sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang 1 tahun dan 10 bulan, saya merasa belum banyak yang bisa saya kerjakan, saya berikan untuk institusi Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang. Namun saya yakin dan percaya apa yang belum selesai, apa yang belum tuntas pasti akan diselesaikan dan dituntaskan oleh pengganti saya, yaitu Bapak Ridwan Angsar. Tentunya dalam pelaksanaan tugas sebagai manusia biasa saya banyak kekurangan. Saya yakin akan dilengkapi oleh pejabat baru. Pesan saya, apa yang kurang, apa yang belum sempurna dapat disempurnakan oleh pengganti saya, dan dalam pelaksanaan tugas jika ditemukan ada yang sudah baik agar dipertahankan dan dilanjutkan. Sebagai anak daerah, putra daerah, saya merasa bangga pernah menjabat di daerah sendiri, memimpin Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang selama 1 tahun dan 10 bulan. Semoga di tempat tugas yang baru saya dapat melaksanakan tugas dengan baik, sehingga saya juga bisa banyak belajar dan bisa menjadi insan adiaksa yang layak untuk dibanggakan.